Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk menjemput jodoh ini yang sesuai dengan syariat, tentunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz? Terima kasih Mbak Yahra. Jadi kita dalam beragama ini sangat menekankan tentang iman. Jadi iman kepada Allah, bahwa kita ini juga harus mengimani yang namanya qadha dan qadar, artinya ketentuan-ketentuan Allah. Nah, di antaranya adalah jodoh. Jodoh itu dalam bahasa Jawanya rezeki pati jodoh sing kagungan Gusti Allah. Iya. Artinya bahwa jodoh itu adalah sudah ada ketentuan Allah. Yang ditanyakan, bisakah jodoh itu lalu dipengaruhi oleh doa? Nah ini, menurut keyakinan kita sebagai seorang muslim, bahwa manusia itu setelah 4 bulan di dalam kandungan, kalau dalam bahasa Jawa mapati, itu ditentukan rezekinya, kapan matinya, termasuk siapa jodohnya, dan nanti mau seperti apa, itu sudah ditentukan. Dan ruh yang ditiupkan itu ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Qalu bala syahidna, ya. Nah, aku menerima dan aku menyaksikan. Nah, ini roh yang ditiupkan pada 4 bulan ini sudah ditentukan tadi yang telah saya sebutkan, dan kita dijanji oleh Allah, bukankah aku Tuhan? Nah, disinilah yang menjadi permasalahan. Setelah manusia lahir, apa-apa yang sudah ditentukan itu seolah-olah tidak ada. Tanda petik. Memang ini masalah gaib, Pak, ya. Iya. Jadi gaib. Ya kalau memang iman itu ya pada yang gaib. Nah, kalau bukan gaib ya cukup apa itu, malah langsung yakin. Iya, karena melihat ya Ustaz. Melihat, menyaksikan. Justru gaib itulah iman. Jadi yang luar biasa kalau orang belum pernah melihat, akalnya tidak nyanda, tapi kita kok percaya, kok yakin. Nah, ini kan yang aneh. Tapi itulah yang dituntut di dalam beragama. Nah, bagaimana dengan ketentuan jodoh yang sudah ditentukan oleh Allah? Karena ini sangat misterius. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita dipengaruhi dengan doa? Tadi Ustadz sudah menyampaikan pembuka dengan luar biasa ya, bahwa kita itu memang sudah berjanji kepada Allah ya untuk percaya, dan jodoh itu termasuk hal gaib yang perlu kita percayai. Nah Ustadz, ketika kita percaya dengan jodoh yang masih misteri ini, sebenarnya bagaimana sih cara kita mencari jodoh? Yang tadi Zahra di awal menyampaikan bahwa jodoh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz. Nah, silakan Ustadz. Terima kasih Mbak Yahra. Saya akan cerita dulu nih. Ada sebuah riwayat pada masa Nabi Musa, di mana ada orang miskin. Hubungannya tadi kita dalam kandungan sudah ditentukan rezekinya. Nah, ini ada orang miskin.
dalam keluarga ini keluarga miskin suami istri. Si istri ini bilang pada suaminya, "Kok kamu bilang pada Musa, minta untuk didoakan supaya kita ini menjadi orang kaya. Dia kan sangat terkenal bisa berhubungan langsung dengan Tuhannya." Akhirnya sang suami itu mendatangi Nabi Musa dan meminta untuk dimohonkan doa agar menjadi orang kaya. Iya. Betul, Nabi Musa memohon kepada Allah untuk diberi orang kaya. Namun Allah menjawab, kalau dalam bahasa komunikasi, "Oke, aku kabulkan permohonan menjadi orang kaya. Tapi maaf," kalau bahasa kita ini loh. Iya. Allah ya tidak bilang maaf. Tapi dia hanya 1 tahun. Setelah itu akan miskin kembali. Akhirnya sampaikan kepada yang bersangkutan, ya sudah dikabulkan oleh Allah doaku untuk kamu menjadi orang kaya. Cuma hanya 1 tahun. Akhirnya dalam perjalanan waktu keluarga tersebut benar-benar menjadi orang kaya raya. Keluarga itu lalu berpikir, saya ini sekarang jadi orang kaya, cuma kekayaan saya ini hanya 1 tahun. Secara umum orang itu dengan memiliki kekayaan yang terbatas itu dia akan manfaatkan untuk bersukaria, bersukacita dengan apa yang ia senangi. Wong sesuk sudah melarat lagi. Iya. Namun keluarga ini berbeda. Mumpung saya masih diberi kekayaan dan hanya 1 tahun, mari kita gunakan untuk beramal soleh. Kita bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Kita dulu juga orang miskin. Bagaimana rasanya jadi orang miskin, dan mereka biar bisa merasakan jadi orang enak seperti kita. Kita kan tahu dulu menjadi orang miskin rasanya seperti apa ya Ustaz? Hanya dibagikan. Jadi rezeki yang ia terima dibagi-bagikan untuk beramal soleh apapun, bes pokoknya enaknya bilang ora eman-eman. Mau sebentar lagi aku juga miskin lagi kok. Mumpung masih bisa. Nah, dalam perjalanan waktu 1 tahun ternyata nggak miskin. Nah, sampai itu 2 tahun nggak miskin. Iya, sebabnya apa Ustadz ini? Nah, kemudian Musa tanya kepada Allah, sampai lebih dari 1 tahun 2 tahun masih kaya terus. Nah, akhirnya Musa bertanya kepada Allah, katanya si Fulan itu dulu hanya kaya 1 tahun, tapi nyatanya sampai, toh ketahuilah wahai Musa, aku malu sama hambaku untuk memberikan keputusanku yang dulu. Ternyata dia banyak beramal soleh, dan itulah yang menjadikan merubah ketentuan. Artinya apa? Ketentuan kodok yang sudah ditentukan dulu itu oleh Allah dirubah dengan perilaku manusia yang dalam hal ini adalah beramal soleh. Yang cerita yang kedua, ada seorang yang masih muda, ya kira-kira umur 40-an, dia sakit. Nah, dalam sakit itu dia diberitahu karena koma, dia diberitahu dalam mimpinya itu oleh malaikat bahwa kamu akan diberi hidup sampai 100 tahun. Kemudian dia disembuhkan. Sehat.
Kemudian wanita itu dengan kekayaannya dia merubah operasi plastik, berbagai macam perubahan sehingga dia bisa berpenampilan yang menarik ya Ustaz. Menarik sekali. Nah, dalam perjalanan waktu tidak lama dia itu kecelakaan mati. Lalu dia tanya pada malaikat, katanya aku mau sampai 100 tahun lagi. Tapi kenapa kok aku ini baru 55 tahun sudah meninggal? Malah maaf, aku pangling sama kamu. Dulu kamu nggak secantik ini kok, sekarang menjadi cantik sekali. Aku jadi pangling. Ini kisahnya. Kisah ya Ustaz. Iya. Lalu apa maksud kisah itu? Artinya bahwa ketentuan Allah yang ada pada kita, dalam hal ini kita berbicara jodoh, ini dapat kita rubah dengan ikhtiar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seandainya ketentuan itu ternyata ketentuan yang tanda petik kurang baik, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum